Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvita Yudianova, NIM C24190060. Di sini saya akan menampilkan video tutorial dalam penggunaan Excel untuk menghitung distribusi frekuensi panjang serta faktor kondisi dari suatu data. Langsung saja ya. Oke, jadi di sini saya udah mempunyai data. Datanya itu, data awal itu ada ikan, panjang total, bobot ikan, dan jenis kelamin. Jadi, yang pertama kali kita lakukan itu adalah mencari NST, N minimal, maksimal, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, dan jarak kelas. NST di sini kita memakai 1 karena dari data di sini tidak terdapat koma. Terus juga nilai N. Kita mencari nilai N itu dengan cara rumus count, lalu kita blok semuanya di data ini, panjang total kita blok sampai bawah, klik enter. Oke, jadi ini ketemu N-nya 140, minimalnya kita cari juga sama dengan mengetik min, buka kurung, lalu blok semua data panjang total, dan enter. Maksimal sama, ini juga menggunakan max, nanti di blok lagi data panjang totalnya sampai ke bawah, lalu di enter. Nah, jumlah kelas, rumus jumlah kelas itu adalah 1 plus 3,32 kali log dari jumlah. Ada jumlah datanya itu 140, jadi 1 sama dengan 1 plus 3,32 dikali log dari N. Klik enter, ketemu hasilnya. Karena jumlah kelas itu harus dibulatkan ke atas, maka jumlah kelas yang fix adalah 9. Nah, lalu wilayah itu adalah maksimal dikurangin minimal. Jadi max sama dengan max, min, minimal, enter, 76. Nah, ini lebar kelas, rumusnya itu adalah wilayah ini sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang sudah dibulatkan ke atas. Enter, hasilnya 8,4. Karena lebar kelas itu harus dibulatkan ke bawah, jadi lebar kelas yang fix adalah 8. Nah, jarak kelas itu adalah rumusnya lebar kelas sama dengan lebar kelas ditambah dengan NST 1. 8 tambah 1, enter, sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita itu akan mencari tabel distribusi frekuensi panjang dari data ini. Nah, yang pertama itu ada SKB. SKB ini cara SKB 1 kita itu adalah sama dengan dari data terkecil. Data terkecil yang tadi kita dapat adalah 104. Nah, untuk SKB 2 dan seterusnya, kita itu karena rumus SKB sama dengan SKB ditambah sama jarak kelas. Jadi SKB ini, SKB yang awal ditambah jarak kelas dan di string, biar nanti ke bawahnya enak. Di enter, dapat 113, dan ini nanti tinggal di drag ke bawah, dan hasilnya segini. Untuk SKA itu rumusnya adalah SKB ditambah lebar kelas. Jadi sama dengan SKB plus lebar kelas. Dan jangan lupa untuk di string lagi, enter. Nah, nanti tinggal di drag ke bawah, biar hasilnya langsung ada. Untuk SK itu adalah skala kelas. Rumusnya itu adalah sama dengan SKB, icon dan minus SKA. Enter. Nah, ini jadi selang kelasnya, nanti tinggal di drag ke bawah. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk BKB-nya sendiri, itu rumusnya adalah SKB ditambah setengah dari NST. Jadi, sama dengan SKB ditambah dari dalam kurung 0,5 kali NST tadi adalah 1, tutup kurung, enter. Jadinya 104,5. Jadi BKB ini adalah rumusnya salah dikurang dari 0,5 dikali si
NST 103,5. Nanti kalau udah itu di drag ke bawah. Jangan lupa untuk J-nya ini di string, jadi biar ke bawahnya sama. Nah, untuk BKA itu rumusnya adalah SKA plus setengah dari NST. Jadi, sama dengan SKA plus dalam kurung 0,5 dikali NST-nya 1 tutup kurung enter. Nah, jangan lupa ini untuk NST-nya itu di string lagi biar tidak berubah-berubah dan nanti ini tinggal di drag ke bawah. Untuk BK ini rumusnya sama kayak SK, cuma kita ini memakai data yang BKB dan BKA, yaitu BKB dan min BKA, enter. Dan untuk ke bawahnya itu kita langsung di drag ke bawah. Nah, untuk XI itu adalah rumusnya sama dengan BKA, BKB ditambah BKA dibagi 2. Hasilnya adalah 108. Jadi ini tinggal drag ke bawah, ya ketemu hasil segitu. Untuk FV total, kita itu memakai rumus frekuensi, tapi sebelumnya kita blok dulu, lalu kita baru nulis sama dengan frekuensi. Nah, ini yang pertama itu kita ngeblok data yang panjang ya. Kita blok sampai bawah, lalu titik koma, pencet titik koma, dan data selanjutnya itu adalah SK. Lalu enter. Maaf, jadi nanti abis itu jangan di enter, tapi tekannya adalah Ctrl Shift Enter. Kurung Ctrl Shift Enter. Oke, jadi F totalnya ini terdapat hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut mencari, membuat grafik. Grafiknya itu dengan cara insert. Lalu ini yang insert column on bar chart. Yang kita pilih 2D yang paling atas. Lalu habis itu kita klik kanan, select data. Select data ini kita remove dulu, kita add, dan ini series value-nya kita itu memakai datanya semua. Yang panjang kita blok sampai bawah, kita enter, oke, dan ini kita edit horizontalnya, yaitu nah ini dia hasil total, grafik totalnya dari data FI total dan SK. FI totalnya itu tadi adalah yang ini, vertikal, dan yang horizontalnya kita memakai data SK. Nah, kita ini edit dulu sesuai dengan format IPB grafiknya. Kita no fill, bordernya no line. Nah, untuk yang bar horizontal vertikal ini, kita juga no fill, tapi pakai solid line yang berwarna hitam. Nah, yang bawahnya juga yang bar vertikal, horizontal ini kita no fill, solid line, dan warna hitam. Nah, untuk ini yang grafik ininya kita juga bisa ubah menjadi warna hitam atau warna lainnya bebas. Nah, kalau sudah, ini kita tambahkan aksis stylesnya.
grid line-nya dihapus, dan ini kita ubah jadi frekuensi dengan satuannya individu. Frekuensi total. Dan ini adalah skala kelas. Selang kelas. Satuannya adalah NN. Oke, ini grafiknya sudah jadi, grafik distribusi frekuensi panjang total. Nah, kita itu mau mencari tentang pertumbuhan total dari si ikan. Nah, untuk mencarinya itu kita perlu tahu dulu data-data ini. Ini sigma ya, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, X bar, Y bar, N, B, dan A. Untuk mencari sigma X, itu adalah rumusnya. Sum dari sebelum kita mengisi data pola pertumbuhan total ini, kita harus lebih dulu mencari log L atau log dari panjang dan sama log W atau log bobot ikan. Caranya gimana? Caranya itu kita tinggal memasukkan rumus log, yaitu sama dengan log dari si karena ini L berarti panjang ikan, tutup kurung, enter. Nah, nanti ini selanjutnya itu tinggal di drag aja sampai bawah biar ketemu sampai bawah hasilnya. Terus yang log W juga itu rumusnya sama, log juga sama dengan log, tapi kita pakai datanya yang W. W-nya ini tutup kurung, enter, dan drag sampai bawah. Udah ketemu log L dan log W dari semua data, baru kita ngisi yang ini, pola pertumbuhan totalnya. Tadi untuk nyari sigma X sama dengan sum dari log L. Karena log L ini berfungsi sebagai X, sedangkan log W itu sebagai Y. Ini tinggal blok sampai bawah, lalu enter. Ya, ini ketemu hasilnya segini untuk sigma Y sama sigma sama dengan sum. Kita pakai yang data bobot di blok sampai bawah dan enter. Nah, untuk X kuadrat kita memakai sama dengan data si X, kita pangkat 2 kan. Lalu tinggal enter. Ketemu segitu, yang Y juga sama, pakai data Y pangkat 2. Nah, ini untuk karena ini pagar-pagar gitu, jadi kita kurangin aja komanya jadi 4 angka di belakang koma saja. Nah, segini ini juga sama, kita di 4 belakang koma. Oke. Nah, untuk XY, ini sama dengan sigma XY. Oke, ini yang tadi itu rumusnya ada salah, harusnya itu sama dengan sum SQ dalam kurung kita blok semua data si log L-nya. Enter. Nah, udah ketemu ininya, kita juga nih sama sum SQ dari, sedangkan ini tuh dari data bobotnya. Enter. Nah, dapat segini. Oke, selanjutnya kita akan mencari sigma XY. Rumusnya itu adalah sama dengan sum produk. Kita blok dulu pertama data yang log L-nya semuanya. Nah, baru titik koma dan blok data dari bobot. Enter. Oke, ketemu segini, dan untuk X bar itu adalah rata-rata, maka rumusnya sama dengan average dari data log L. Sama dengan enter. Nah, untuk Y bar sama
average dari data bobot nyalok W. Enter. Nah, ini ketemu. Nah, N tadi itu sama ya, kita udah mencari di atas. Jadi, N sama dengan ini, 1/4, enter. Dan juga, oke, lanjut lagi. Ini untuk menentukan nilai B. Nilai B itu sama dengan jumlah buka kurung XY min buka kurung lagi 1/N. Di sini kurungnya 2 ya. Di sini kurungnya 2. Min 1/N tutup kurung dikali dari sigma X dikali lagi sigma Y dalam kurung lagi dibagi dalam kurung sigma X kuadrat min 1/N lagi tutup kurung dikali sigma X buka kurung lagi sigma X yang dipangkatkan 2 tutup kurung tinggal enter. Nah, untuk yang B sama dengan itu rumusnya adalah Y bar min buka kurung B dikali X bar tutup kurung enter. Nah, ini kita pakai 4 angka hitung koma aja. Nah, untuk A, nah untuk A nya karena dia negatif kita harus diantilokkan dulu dengan sama dengan 10 pangkat dari ini enter. Nah, ketemu 0,0200. Nah, W nya adalah, nah untuk kita cari W nya itu kan rumusnya sama AL pangkat B. Berarti kita tulis dulu aja. Oke. Jadi ini sama dengan 10 pangkat. Nih, W nya itu kan berarti 0,0002 L pangkat si B. Jadi 2,24 4246. Nah, ini salah ya aja. Sini. Jadi interpretasi itu adalah setiap tambahan panjang maka akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari tabel Silikagam yang mana di sini ada R, S, dan T. Oke. Nah, DB di sini adalah 1 karena ketentuannya. Kalau untuk yang di S itu sama dengan N min 2. Sedangkan kalau yang T ini sama dengan N min 1. Nah, untuk di sini itu adalah JK jumlah kuadrat. Yang kolom pertama itu adalah JKR. Jadi cara cari JKR adalah sama dengan B dalam kurung B masuk dalam kurung aja B dikali dalam kurung C sigma X C min dalam kurung 1/N 1/N dikali dari sigma X dikali sigma Y. Kita main-main. Nah, untuk yang kedua itu adalah JKS. Nah, jadi rumusnya itu adalah sama dengan, kalau kita nyari JKT dulu, JKT itu sama dengan Y kuadrat min 1/N 1/N kurung 1/N kurung dikali buka kurung sigma Y yang dikuadratkan angka 2. Nah, ini kan udah tahu JKR sama JKT nya, maka rumus JKR sama dengan JKT min JKR. Enter. Nah, lanjut
lanjut lagi, kita bakal ke KT. Di sini ada pada tengah. Rumusnya itu, yang pertama ini adalah KTR dulu. KTR itu rumusnya JKR dibagi DWR. Begini. Nah, yang kalau yang ini adalah KTS, yaitu JKS dibagi sama ini. Nah, untuk menghitung F hitung itu kita ambil sama dengan KTR per KS. Ini dan untuk F. Nah, untuk F tabelnya kita tuh pakai rumus sama dengan in I dalam kurung 0,05 titik koma DDS titik koma DDS tutup kurung enter. Oke, jadi kita udah tahu tabel sidik ragamnya segini. FK segini, DB segini, JK, KT, FHIT, dan FF. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa FHIT-nya itu akan lebih besar daripada FF. Maka itu adalah gagal tolak K0 atau dari K1. Jadi atau bisa disebut juga dengan panjangnya ini mempengaruhi bobot. Nah, selanjutnya itu ada rumus untuk uji T. Uji T ini dilakukan dalam dua tahap ini, ada SBY kuadrat. Nah, SBY kuadrat ini rumusnya adalah sama dengan KTS dibagi dengan X kuadrat dikurang buka kurung 1 per N tutup kurung dikali sigma X yang dipangkatkan 2. Nah, untuk SB-nya itu adalah sama dengan SPR dari ketemu hasilnya 0,1090. Nah, lanjut lagi kita bakal cari T hitung. T hitungnya itu adalah rumusnya sama dengan kita pakai ABS pada mutlak ya, dikali buka kurung B-nya itu tadi B min 3 dibagi dengan SB. Tutup kurung lagi, enter. Oke, ini hasilnya untuk T hitung adalah segini. Nah, untuk tetep ini adalah sama dengan infi dalam kurung 0,05 dikali titik koma dengan kita menggunakan DBS. Nah, oke, jadi ketemu hasil segini. Lalu, nah untuk kesimpulan dapat diambil itu kan tadi F T hitung itu lebih besar, hit lebih besar daripada tabel, maka itu gagal tolak K0 atau terima K1. Nah, nanti karena di sini juga kesimpulan lainnya itu adalah B-nya itu kan tadi itu dia lebih kecil daripada 3. Bila lebih kecil daripada 3, maka pola pertumbuhannya adalah alometrik. Nah, karena tadi B lebih kecil daripada 3, maka ini tuh termasuk ke alometrik negatif. Yaitu pertumbuhan panjang itu lebih dominan daripada bobot. Nah, ini. Nah, untuk membuat grafik akhirnya itu kita bisa insert kita pilih scatter yang awal, kita taruh di sini. Nah, itu tuh nanti kita tarik data, kita remove dulu add terus namanya ini aja X nya itu kita itu panjang
message styles-nya kita masukin berita aktifnya. Nah, ini kita ubah dulu. Jadi Telegram dan ini panjang dengan satuan mm. Nah, kita ubah dulu sesuai format IPB. Grafiknya format chart area kayak tadi lagi yang grafik awal. Kita itu no fill, no line. Nah, untuk ini kita baru ada solid line yang warna hitam dan ini juga warna hitam solid line. Nah, untuk ininya kita tambahkan trend line, more option, kita pakai yang power. Nah, baru kita ganti nih, kita ini sequence display equation sama display R. Nah, kalau udah kayak gini udah boleh dan bisa diubah juga trend line-nya dengan kayak gini aja biar lebih kelihatan yang warnanya hitam. Oke, ini tinggal disesuaikan lagi sama format IPB dengan teksturnya Roman 12. Terus fontnya adalah hitam. Nah, kita bisa benerin lagi ya di sini biar terlihat jelas. Oke. Nah, untuk yang grafik pertama distribusi grafik panjang ini itu sudah selesai. Tinggal kita lanjut ke faktor kondisi. Nah, untuk selanjutnya itu akan menghitung F kerataan dari data ini. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung faktor kondisi dari data. Faktor kondisi ini kita cari dulu dari setiap data. Caranya itu adalah sama dengan dari W itu dibagi dengan A. A-nya itu kita string dikali dengan L yang dipangkatkan B-nya dulu kita string kurung enter. Nah, ini nanti kita tinggal drag ke bawah. Nah, kalau sudah, ini tuh sebelum kita nentuin F kerataan, kita tuh harus mengurutkan dulu datanya dari yang paling kecil. Jadi kita dulu sort by dulu, custom, dan ini tuh kita panjang totalnya kita smallest to largest. Oke, ini udah ketahuan kan? Jadi kita bedain dulu nih dari custom kan 104 sampai 112. Misalnya warna ini deh. Nah, terus 115, 113 sampai 121. Mana 121? Ini batasnya nih. Nah, terus ada lagi 122 sampai 130. Ini biar enak kita mengubahnya. Dan ada lagi 131 sampai 139. 131. Ini masih ada nih kerasnya. Nah, ini 131 sampai 139 itu ada sini sampai ini. Terus ada lagi kelasnya itu 140 sampai 148. 140 sampai 148 sampai sini. Terus ada lagi dari kelas 149 sampai 157. 149 sampai 157. 57. Kita hitung lagi. Terus ada lagi kelas 158 sampai 166. 158 sampai 166. Dan ini yang terakhir. Nah, karena udah diplot-plotkan seperti ini, jadi F kerataan itu gampang karena udah tinggal average dari si FK-nya. 1 kurung. Nah, karena ini beda-beda, jadi ini nggak bisa di string dan langsung di drag, jadi harus satu-satu. Average lagi dari sini sampai sini. Terus average lagi dari sini sampai sini. Terus sama dengan average lagi dari yang coklat tadi dari sini sampai sini. Terus sama dengan average lagi ini habis coklat ya dari sini sampai
lagi. Itu yang 158. Nah, karena yang ini 0, ini belum sama dengan average dari yang tadi ya 158. 58, enter. Nah, karena average dari yang 149 sampai 157. 149 sampai 157. Yang ini. Enter. Terus yang ini average dari 158 sampai 6. Enter. Nah, kalau yang ini 0 maka 0. Dan yang ini average terakhir. Ini. Oke, udah dapet hasilnya. Nah, untuk selanjutnya SPDV-nya, kita tuh tinggal memblok sini dan tarik ke kanan. Oh iya, jangan lupa ini tuh di string semua. Ini di string, ini juga di string semua, ini di string. Ini di string. Sini juga sama di string. Ini juga sama di string. Semuanya di string dulu, tadi lupa biar pas digeser ke SPDV-nya itu buka kunci, jadi nggak berubah-ubah angkanya. Ini juga di string, ini juga di string. Ini kita string. Oke, nanti kita tinggal blok dan tarik ke samping. Nah, untuk ini kita ganti nih di sini, tinggal pakai SPDV. Kita ubah semuanya. Ini dari SPDV. Ini kita ubah jadi 0 karena memang gak ada 0. Nah, dan ini juga terakhir. Nah, karena ini tuh frekuensi cuma 1, SPDV-nya, maka di sini tuh ditulisnya adalah 0. Nah, oke, kita udah dapat nih faktor kondisi dari tabel ini. Kita langsung ke gambar grafik dari faktor kondisinya. Ini tuh kita tinggal insert, kita scatter, ini. Nah, kita remove dulu. Yang pertama itu series X value-nya adalah soal kelas, dan X-nya, Y-nya, keratannya. Oke. Nah, maka akan seperti ini, dan ini kita bakal tambahin error bars. Berikutnya ini kita hapus error bar ini, more option. Nah, ini kita enable, tetap cap, dan ini custom specific value-nya itu nah, ini buat yang positif sama negatifnya kita pakai SPDV-nya, enter, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kita ubah aja ini no fill, no line. Terus ininya kita pakai line, solid line warna hitam, dan ini juga. Nah, ini juga, terus nanti kita tinggal terus ini home environment 12 hitam. Oke.
Oke, enter, kita sampai bawah. Nah, gini ini NC-nya tadi per 1, ini kita count lagi dari sini sampai bawah. Dan minimalnya juga dari sini sampai bawah, dan maksimalnya juga dari sini sampai bawah. Jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,32 dikali log dari n kali log n. Nah, karena jumlah kelas harus dibulatkan ke atas, makanya jadi 7. Nilai itu maksimal min minimum. Lebar kelas itu sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas ini, dan jarak kelasnya adalah sama dengan, karena ini lebar kelas 1 di bawah, jadi dibikin plus 10. Jarak kelasnya itu lebar kelas ditambah NST 1 ini 11. SKB nya ini sama dengan ini di string. Karena ini jumlah kelas 7, kita bawa ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat segini, ini sebenarnya SKB plus lebar kelas. Dan jangan lupa untuk di string dan bawah. Nanti SK tadi sama kayak tadi, dan ini enter ke bawah lagi. BKB nya itu sama dengan SKB min NST nya di string ke bawah. Kalau ini sama dengan SKA ditambah 0,5 dikali NST. NST nya bisa di string dulu. SKA ditambah 0,5 dikali NST. Enter. Oh ya, ininya di string dulu NST nya. Enter, baru bisa di drag ke bawah. BK nya sama, ini BKB dan min, tinggal drag ke bawah. Terus ini lagi X nya itu BKB sama dengan BKB plus BKA dibagi 2. Nah, untuk frekuensinya sama dengan frekuensi dari data awal, dari data panjang set sama SK nya. Ctrl Z enter. Oke. Nah, ini udah dapet tabel frekuensinya. Nah, lanjut lagi nih, kita pakai insert ini kita taruh sini, lihat data, lihat kita yang itu SK, edit, access library itu maaf, jadi ini lihat data dulu, remove, add, series value itu dari add total. Oke, horizontalnya baru dari CSK. Oke, nah di sini ada tabel distribusi panjang, kecilin aja. Nah, ini untuk ini kita tinggal benerin aja pakai access files, datanya hapus saja, capital hapus saja. Oke, baru kita sini frekuensi. Individu. Dan di sini ada selang kelas. Nah, selanjutnya kita ke format. Kita rapihin. No fill, no line. Terus ininya solid line, warna hitam. Ininya juga
solid line warna hitam, ini solid fill warna hitam gak apa-apa. Nah terus kita tinggal ganti ininya jadi Times New Roman kurang 12 dengan warna hitam. Nah ini udah jadi. Nah ini tinggal kita lagi tadi tuh zoom dari X sama dengan zoom dari Y juga, pengertiannya sama. Nah, oke. Selanjutnya tadi itu langsung melengkapi data ya, karena rumusnya sama semua, sum produk, terus pakai average. Nah, nanti ketika sudah diketahui A dan B-nya, maka W-nya juga diketahui, yaitu 0,78. Nah, ini panjangnya ini tuh harusnya itu 0,0002 kali 2,4454. Ini berarti sebesar 2,4454. Oke, nanti ini tabel sidik ragam sama kayak yang sebelumnya. Rumusnya masih sama. Dan kesimpulan yang didapatkan yaitu F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka panjangnya itu mempengaruhi bobot. Nah, ketika diuji T, ini dimasukkan rumus sama seperti yang tadi. Ini didapatkan kesimpulan bahwa T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka pola pertumbuhan negatif itu ada alometrik. Nah, karena B-nya kurang dari 3, makanya termasuknya alometrik negatif. Nah, ini grafik yang udah dibuat dari data panjang dan bobot, didapatkan seperti ini. Nah, untuk mengetahui faktor kondisi, tadi sebelumnya harus mensortir data dari yang terkecil sampai yang terbesar, baru dikumpulkan sesuai dengan selang kelasnya. Ketika sudah dikumpulkan selang kelasnya, baru dimasukkan rumus ini, yaitu average dari sini sampai sini, enter, dan jangan lupa untuk di string. Nah, kalau udah ketemu, tinggal mencari STDV-nya. STDV-nya itu tinggal di blok FK rataan, ditaruh ke samping, dan hasil ini. Nah, untuk pembuatan grafik faktor kondisi, itu tinggal memasukkan data SK dan FK rataan. Nanti ada yang positif dan negatifnya itu dimasukkan data STDI. Untuk yang betina juga sama seperti yang jantan tadi, bedanya adalah kita memakai data yang betina saja, makanya ini disortir jenis kelamin berdasarkan yang betina aja, lalu datanya disortir lagi dari ini panjang yang terkecil sampai terbesar, lalu dicari lagi nih tabel distribusi frekuensi panjang, terus pola pertumbuhan total, uji T, sama faktor kondisinya. Nah, kesimpulan dari pola pertumbuhan total itu, pada ikan betina, setiap perubahan satu satuan panjang itu akan mempengaruhi bobot ikan sebesar 2,3825. Nah, ini juga kalau uji T, kesimpulannya itu T hitung lebih besar daripada T tabel, makanya pola pertumbuhannya itu ada alometrik negatif karena B-nya itu lebih kecil daripada 3. Ini juga tadi kesimpulannya panjang mempengaruhi bobot, dan ini hasil grafiknya serta faktor kondisi. Faktor kondisinya ini diperoleh sama dari tadi, kita harus mengurutkan data dulu, lalu mengelompokkan data sesuai selang kelas, nanti dicari FK rataannya average, dan untuk mencari STDV itu tinggal di blok dan dikesampingin ini, nanti rumusnya diubah menjadi STDV, lalu dibuat grafik berdasarkan SK dan FK rataannya. Oke, sekian video tutorial tentang Excel Labcom pertumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah.